Perkenalkan, nama saya Imas Niswati Mutia dari Universitas Jana Badra. Aku Rani Fajar Utami dari Universitas Semarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Talahaidi Putri dari IPB University. Berikut merupakan analisis masalah dari studi kasus tersebut. Yang pertama yaitu pemanfaatan lahan yang kurang maksimal. Seharusnya Pak Mulyono lebih memanfaatkan lahannya secara keseluruhan untuk ditanami komoditas pertanian, baik itu jagung maupun komoditas lain. Mengingat bahwa terdapat petani lain dengan luas lahan yang lebih luas dari Pak Mulyono, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pendapatan yang dimiliki oleh Pak Mulyono. Penanaman tanaman bisa secara monokultur maupun secara tumpang sari. Dilihat dari data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 80% jagung ditanam secara monokultur. Namun mengingat lahan yang tidak begitu luas, penanaman secara tumpang sari menjadi solusi alternatif. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penanaman. Yang pertama yaitu monokultur. Kelebihannya yaitu teknis budidayanya yang lebih mudah karena tanamannya sejenis. Namun kekurangannya tanaman lebih mudah untuk terserang hama dan penyakit, sehingga resiko gagal panen menjadi lebih besar. Sedangkan penanaman secara tumpang sari kelebihannya yaitu dapat memanfaatkan lahan yang tidak begitu luas untuk menghasilkan banyak tanaman, sehingga risiko gagal panen menjadi lebih kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat persaingan antar tanaman untuk memperoleh unsur hara. Permasalahan yang kedua yaitu keterbatasan modal usaha dan sulit akses pinjaman ke bank. Nah, di sini kami memberikan 3 solusi. Yang pertama yaitu menggantikan tanaman yang biaya produksi dan perawatannya lebih rendah. Artinya, di sini kita menyarankan untuk mengganti yang akan ditanam dengan komoditas yang biaya produksinya jauh lebih murah dan perawatannya juga jauh lebih mudah, tetapi profitnya juga tetap bagus, agar tetap bisa memproduksi dan juga bisa memperluas lahan penanaman dan mendapatkan profit yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kami memberi saran untuk mengelola hasil pertanian. Nah, bagaimana? Nah, hasil pertaniannya diolah menjadi makanan atau apapun lah yang nilai jualnya itu jauh lebih tinggi. Nah, nanti keuntungan dari penjualan tersebutlah untuk menjadi modal memperluas lahan pertanian. Dan yang ketiga yaitu meminjamkan lahan ke petani yang mempunyai modal. Nah, di sini kita meminjamkan lahan ke petani yang mempunyai modal untuk melakukan penanaman dan dengan sistem bagi hasil atau perjanjian untuk pembagian hasil di awal saat meminjamkan lahan ke pertaniannya ke petani tersebut. Itu. Permasalahan yang ketiga yaitu adalah perubahan pola iklim. Nah, di sini dari permasalahan pola iklim ini kami menyarankan 2 solusi. Yang pertama yaitu mengganti dengan tanaman yang tahan terhadap perubahan pola iklim. Artinya, memilih atau mengganti jenis dan varietas tanaman yang akan tahan terhadap perubahan pola iklim, seperti tahan terhadap kekeringan atau juga tahan apabila nanti musim hujan. Nah, solusi yang kedua yaitu melakukan penanaman dengan sistem polikultur atau tumpang sari. Artinya, kami memberi saran untuk melakukan penanaman dengan sistem atau pola polikultur atau tumpang sari. Polikultur adalah pola penanaman dengan banyak jenis tanaman pada satu bidang lahan dengan pemilihan tanaman yang tepat, maka sistem atau pola ini dapat mengatasi perubahan pola iklim karena dengan sistem ini mampu mengurangi serangan dari OPT. Penggunaan cara lama dengan pemupukan berlebihan ini tidak dibenarkan karena dapat mengakibatkan tanah menjadi asam, sehingga teksturnya menjadi lebih kasar dan tidak gembur. Hal ini dapat mengakibatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah yang dapat menyuburkan tanah menjadi lebih terganggu. Selain itu, pemupukan berlebihan juga dapat mengundang hama penyakit dan juga mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca dan eutrofikasi. Penyemprotan pestisida yang berlebihan juga tidak dibenarkan karena dapat mengakibatkan kesuburan tanah menjadi berkurang, resistensi OPT,
dan meninggalkan residu pada tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Jadi, secara keseluruhan, Pak Mulyono disarankan untuk memanfaatkan keseluruhan lahannya dari sebelumnya yang hanya memanfaatkan setengah dari lahan yang dimiliki, dan sebaiknya menanam tanaman komoditas selain jagung, dikarenakan di sekitar lahan Pak Mulyono terdapat petani yang menanam tanaman sejenis yang akan mempengaruhi pendapatan Pak Mulyono itu sendiri. Kemudian, Pak Mulyono juga disarankan untuk mengganti tanaman dengan tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim. Namun, jika Pak Mulyono ingin tetap menanam jagung dengan lahan yang terbatas, maka disarankan untuk menanam jagung dengan sistem tumpang sari. Terkait keterbatasan modal usaha dan pinjaman ke bank yang sulit diakses, Pak Mulyono disarankan untuk mengganti komoditas yang biaya produksinya jauh lebih murah dan perawatannya jauh lebih mudah. Dan Pak Mulyono juga disarankan untuk mengolah hasil pertaniannya. Dan solusi terakhir yang dapat dilakukan oleh Pak Mulyono yaitu meminjamkan lahannya ke petani yang mempunyai modal dan hasilnya dibagi dua atau dengan sistem bagi hasil. Apabila Pak Mulyono ingin mengganti komoditas yang akan ditanam dengan tujuan menghindari persaingan pasar jagung dengan petani sekitar dan dengan tujuan untuk meningkatkan profit, maka terdapat beberapa hambatan yang mungkin akan muncul, yaitu yang pertama, harus memiliki komoditas yang tepat yang cocok ditanam. Kemudian juga harus memilih komoditas yang berproduktivitas tinggi. Lalu harus juga mencari komoditas yang memiliki harga pasar yang tinggi dengan modal bahan baku yang rendah, serta juga harus mencari komoditas yang peminat konsumen banyak gitu. Yang dimana hal-hal tersebut akan memakan waktu dan biaya tambahan sehingga akan ada saat di mana Pak Mulyono tidak menghasilkan pendapatan dari lahannya, sedangkan pemasukan atau tabungan Pak Mulyono itu semakin menipis. Kemudian mengenai bantuan pendukung implementasi solusi. Berdasarkan hasil diskusi kami, bantuan yang dapat mendukung implementasi dari solusi-solusi yang sudah kami sebutkan yaitu bekerjasama dengan Tanifan, di mana Tanifan dapat menjadi salah satu solusi terkait keterbatasan modal usaha dan pinjaman ke bank yang sulit diakses oleh para petani. Tanifan adalah platform P2P lending yang berfokus pada industri agriculture yang mempertemukan petani dan pemilik modal usaha produktif. Nah, dampak positif dari Tanifan ini yaitu sejak Maret 2020 memberikan dampak positif bagi sektor pertanian yang terbukti dengan tetap bertahannya TKB 90 di 100% dan bisnis berkelanjutan. Kemudian, mengenai dukungan ekosistem, terdapat kolaborasi antara entitas grup, Marketplace Tanihub itu sendiri, dan infrastruktur Tani Supply yang bekerjasama dari hulu ke hilir. Kesimpulannya, yaitu untuk solusi yaitu memaksimalkan pemanfaatan lahan atau menanam komoditas selain jagung dengan biaya produksi rendah dan tahan terhadap perubahan iklim. Menanam jagung dengan pola tumpang sari. Terus selanjutnya mengelola hasil pertanian dan menjadikan keuntungan sebagai modal. Dan yang ketiga, meminjamkan lahan kepada petani pemilik modal. Nah, dalam solusi tersebut pasti ada hambatan. Nah, apa hambatannya? Yaitu hambatannya apabila kita mengganti komoditas, kita harus memilih komoditas yang tepat sehingga dalam pemilihannya itu juga tidak memakan waktu dan biaya. Nah, untuk bantuan pendukung dalam mengimplementasikan, kami menyarankan untuk bekerja sama dengan Tanifan. Terima kasih.